Oke, halo. Hari ini kita bakal belajar tentang modul 3. Nah, di modul 3 kita bakal belajar tentang adjusting the account. Kalau sebelumnya kita udah belajar cara processing jurnal, record jurnal, dan juga kita belajar ya tentang akun-akun, sekarang kita belajar tentang adjusting the accounts. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar adjusting the accounts? Nah, before we start, ini ada sebuah eh, perjalanan gitu ya, istilahnya perjalanan akuntansi itu gimana sih? Nah, jadi awalnya itu dimulai dari journal entries. Kita udah belajar ya journal entries. Kemudian kita lanjut ke ledger, yaitu buku besar. Kemudian ke trial balance. Nah, di sini kita bakal belajar tentang adjusting entries. Dan kemudian nanti ada adjusted trial balance. Baru kita lanjut ke income statement, retained earnings, dan juga balance sheet atau statement of financial position. Nah, untuk income statement, retained earnings, sama balance sheet itu kalian udah pernah belajar ya di modul 1 kemarin. Sementara untuk journal entries, ledger, trial balance, itu udah di modul 2. Nah, di modul 3 kita akan fokus pada adjusting interest dan juga adjusted trial balance. Oke? Sebelum kita lanjut ke itu semua, ada beberapa terms yang aku pengen kasih tahu dulu before we start too far gitu ya. Yang pertama itu ada timing year. Timing di mana kita ada fiscal year dan juga calendar year. Nah, di fiscal year itu kita ada yang namanya pokoknya dia itu 12 bulan. Jadi kita mulai dari calendar year dulu ya. Calendar year itu seperti yang kita ketahui pada biasanya, yaitu kalender Masehi yang kita pakai sekarang, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Itu timeline-nya gitu ya. Jadi whenever you see 1 Januari sampai 31 Desember, itu pasti kalender year. Cuma kalau fiscal year itu, pokoknya dia 12 bulan dan dia itu tidak beraturan gitu ya. Bisa saja dia dari misalnya 1 Maret sampai 1 Maret 2021 sampai 1 Maret 2022. Ya itu pokoknya dia 12 bulan, 1 tahun gitu. Pokoknya dia tidak mematok gitu dari mana sih mulainya. Bisa juga dari 5 Juli sampai 5 Juli gitu ya di tahun yang berbeda. Nah, ada juga kalian harus perhatiin kalau misalnya biasa itu dibilang 28 Februari sama 1 Maret itu udah imbang-imbang, beda 1 hari aja, tapi itu artinya bisa sama. Kecuali dia bilang 31 Desember dengan 1 Januari. Nah, itu udah biasanya berbeda. Kenapa? Karena perbedaan tahun, bisa juga sama gitu. Kenapa bisa sama dan beda itu tergantung di soal aja. Gitu ya. Nanti kalian akan experience itu ke depan. Nah, sama juga dengan kalau misalnya nih dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, ini harus dilihat banget. Misalnya dari 5 Juli sampai 31 Juli itu masih ini udah lebih 1 bulan gitu ya. Kalau 5 Juli sampai 31 Juli itu hitungannya udah agak lebih 1 bulan gitu. Nah, contoh misalnya kalau kalian dari akhir Juli itu hitungannya sampai awal Agustus. Kita 30 Juli akhir Juli sampai akhir Juli juga gitu ya. 30 Juli sampai 31 Juli. Nah, jadi pokoknya dari awal-awal akhir-akhir gitu. Pokoknya kalau awal berakhirnya di awal, kalau akhir berakhirnya di akhir. Jangan sampai salah. Yang kedua itu ada basis, di mana kita ada accrual basis and also cash basis. Kemudian bedanya apa sih kalau accrual itu ketika kita terjadi transaksi, kita langsung catat. Terlepas dari transaksi apapun. Mau hutang, mau piutang, mau beli equipment, mau apapun yang tidak memerlukan cash, kita tetap catat. Jadi itu tidak melihat akun, transaksi apapun akan dicatat. Yang kedua itu ada cash. Nah, seperti namanya ya, cash. Jadi dia mencatat hanya ketika mendapatkan atau mengeluarkan cash. Jadi kalau misalnya dapat cash, ya dia baru catat untuk di cash basis. Itu untuk si accrual and also cash basis. Selanjutnya itu ada recognition, di mana kita ada revenue dan juga expense recognition. Kalau revenue recognition segampang dia mengakui pendapatan walaupun itu belum dikerjakan. Jadi misalnya udah belum dikerjakan kan orang cuma mesan nih jasa kamu. Misalnya, renovasi ya rumah gua 1 minggu lagi. Nih em, apa? Pokoknya dia belum bayar nih, belum bayar juga mungkin ya. Tapi kalian udah mengakui gitu. Enggak deh, dia bayar, sorry. Jadi makanya yang kita kenal sebagai unearned revenue gitu ya. Jadi dibayar dulu, dia udah bayar nih uangnya 1 minggu lagi lu renovasi ya rumah gua. Nah, itu langsung bisa kita catat sebagai revenue recognition. Sama dengan expense. Nah, expense recognition itu dia mengakui biaya atau beban yang berelasi dengan pendapatan. Nah, biaya atau beban ini bisa saja tidak dibayar ketika transaksi terjadi gitu ya. Jadi misalnya kita bilang
apa ya, phone bills, biaya untuk telepon gitu ya. Nah, bisa aja kita pakai dulu, terakhir nanti kita berbayar. Nah, itu berelasi juga kan. Misalnya dengan pendapat misalnya si BCA nih, BCA ada customer service. Nah, mereka tidak akan membayar uang telepon dulu sampai udah selesai akhir bulan baru dibayar. Mungkin itu untuk cost di customer service mereka. Itu yang kita sebut dengan expense recognition. Oke. Nah, balik ke fokus kita. Hari ini kita kan belajar tentang adjusting the accounts. Dan di sini ada dua tipe dari adjusting entries. Jurnal penyesuaian ya biasanya. Nah, kemudian ada dua tipe nih. Yang pertama deferral, yang kedua itu ada accruals. Oke. Nah, deferral itu apa sih? Deferral itu adalah expense atau revenue yang diakui ketika pembayarannya itu dilakukan. Walaupun barang atau jasa belum diselesaikan. Jadi kalian udah terima uang, walaupun kalian belum kerjakan. Nah, itu biasanya ada prepaid expenses atau dengan unearned revenues. Jadi belum dikerjakan, tapi udah dibayar gitu ya. Nah, yang kedua itu ada accruals, yaitu kebalikannya, di mana expense atau revenue ini udah diakuin, udah diselesain, tapi belum dibayar gitu ya. Jadi udah kamu selesaikan semua tapi belum dibayar. Istilahnya ya utang aja gitu. Nah, tapi itu tidak termasuk ke dalam hutang secara hutang gitu ya, hutang atau piutang gitu. Nah, biasa tuh masuknya accrued revenues atau accrued expenses. Jadi udah terjadi, tapi di sini kita bisa tahu, oh kalau dikasih ke dalam accrued revenues atau accrued expenses, oh berarti dia udah selesai nih, dia udah diakuin, tapi memang belum dibayar aja. Itu untuk dua tipe adjusting entries. Oke. Selanjutnya ada term sedikit yang mungkin akan berelasi nantinya ya. Nah, aku mau kasih tahu bahwa inventory dan supplies itu berbeda. Terkadang ini mungkin kalian masih bingung ya, bedanya apa sih inventory dan supplies kok sama-sama persediaan, perlengkapan, per apa gitu. Bedanya di mana gitu. Nah, kalau inventory itu adalah persediaan yang digunakan untuk penjualan kalian. Misalnya eee, toko baju yang punya baju untuk dijual, nah inventory mereka itu baju. Kalau supplies itu lebih ke day to day operations, misalnya pulpen, kertas, tinta, staples gitu ya. Nah, itu adalah yang kalian pakai day to day. Misalnya kayak tadi toko baju, bajunya itu adalah persediaan untuk penjualan mereka. Baju itu inventory. Tapi misalnya nih, nota, pulpen, apa, struk untuk mesin kasir gitu ya, struk untuk mesin EDC. Nah, itu tuh disebut dengan supplies. Jadi untuk day to day operations mereka ketika mereka mau keluarin struk harus ada, eee, apa ya, kertas struknya. Nah, itu adalah supplies mereka. Jadi tahu ya perbedaan antara inventory dengan supplies. Oke, kemudian ada juga yang namanya depresiasi. Depresiasi itu apa sih? Nilai yang berkurang seiring berjalannya waktu. Ini aku menggunakan analogi aku sendiri ya. Jadi depresiasi itu lebih ke pengurangan nilai em, berdasarkan masa manfaatnya gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar lebih ke straight line depreciation dulu. Jadi ada beberapa tipe depresiasi yang akan kalian pelajari next ke depannya. Tapi untuk sekarang itu pakai straight line dulu. Nah, misalnya aja nih, kenapa sih perusahaan itu perlu depresiasi? Nah, jadi perusahaan itu perlu depresiasi sesimpel, em, misalnya nih, kalian beli mobil nih 300 juta ya, untuk operasional atau untuk apapun deh. Ketika kalian keluar dari showroom, itu harganya aja udah menurun. Tentu dong, udah menurun mungkin jadi 280 atau berapa. Nah, kalau misalnya di akuntansi gitu ya, secara akuntansi dibilang masa manfaat mobil itu 5 tahun aja. Kalau udah lebih dari 5 tahun, em, biasa udah pasti ada yang rongsok lah, udah ada yang harus diganti, udah harus ada ekstra service dan sebagainya. Mungkin performanya bisa kurang maksimal dan sebagainya gitu ya. Em, kita jangan bilang mobil yang terlalu wah ya. Ini cuman mobil biasa yang ya diperkirakan umurnya segitu gitu ya. Nah, maka di sini kita semakin lama gitu ya mobilnya, nilainya berkurang dong. Misalnya nih kalian awalnya beli 300 juta, 5 tahun kemudian kalau kalian mau jual, tidak mungkin dapat 300 juta. Benar? Makanya kita harus depresiasi dari tahun ke tahun. Biar perusahaan tidak merasa terlalu berat dalam pembiayaannya. Terlalu berat dalam konteks apa sih? Misalnya,
udah 5 tahun tidak layak pakai, dia otomatis harus mengeluarkan itu dari aset perusahaan dia. Gak mungkin sekali dia buang 300. Kalau ada 5 mobil, udah 1,5 M. Itu benar-benar sangat tidak mungkin gitu loh untuk mereka keluarin istilahnya, ini aku buang 1,5 M. Kan tidak mungkin ya, makanya mereka perlu depresiasi dari tahun ke tahun agar perusahaan tahu, oh 1 tahun ini untuk mobil ini aku keluarin berapa sih sebenarnya, bukan hanya ketika beli ya, tapi pengurangan nilai secara bertahapnya itu berapa sih, gitu ya. Nah, makanya kita perlu depresiasi. Nah, cara perhitungan depresiasi itu sesimpel eh, harga mobil dibagi dengan masa manfaat tahunnya. Atau biasa itu ada rumusnya tuh kayak gini. Em, Cost atau harga beli lah ya pokoknya, em, dikurangi residual value dibagi dengan useful life atau masa manfaat. Jadi residual value itu apa sih? Residual value itu misalnya kalian pakai 5 tahun dan diprediksikan masih ada sisa 20 juta nih di akhir, maksudnya kayak nilainya kayaknya kalau udah selesai 5 tahun masih bisa diapresiasi sebesar 20 juta gitu. Nah, itu adalah residual value biasanya. Walaupun nanti kalau misalnya kalian tidak buang ya, kalian jual bisa dapat lebih dari itu. Nah, kelebihan itu akan menjadi pendapatan kalian. Pendapatan, bukan pendapatan apa ya, laba, jadi keuntungan gitu. Oke, itu untuk depresiasi. Semoga kalian bisa lebih paham konsep depresiasi sebelum kalian belajar nanti lebih dalam lagi. Kemudian ada juga notes payable. Notes payable itu yang kemarin ya, eh, itu adalah wesel bayar. Nah, kalau di notes payable itu kan biasa ada bunganya. Nah, bunganya itu dibayar sekaligus ketika pelunasan. Jadi ingat bahwa notes payable ini kebanyakan apa ya? Konsepnya itu adalah bunga itu akan dibayar sekaligus ketika kalian melunasi hutang kalian nantinya. Oke? Nah, itu untuk sedikit teori dan juga term yang perlu kalian tahu. Selanjutnya kita lanjut ke problems. Nah, di problem 31 ini kita ada Bekia Digens Company, mereka memulai operasinya pada April 1, 2020. Dan pada akhir bulan ada trial balance ini. Di mana di sini ada additional data. Nah, kalau udah dapat additional data di adjusting account gitu ya, langsung aja tidak usah bingung gitu. Berarti langsung disuruh buat adjusting accounts gitu ya. Oke. Ini aku hapus dulu deh. Jadi kita benar-benar belajar dari awal sampai akhir. Oke. Nah, di sini kita ada additional data. Yang pertama itu ada prepaid insurance. Prepaid insurance itu di sini ditulis bahwa biayanya untuk 2 tahun insurance policy dan efektif mulai 1 April. Itu yang pertama. Yang kedua, ada depresiasi pada mesin itu 500 per bulan. Kemudian ada note payable yang dated 1 April itu untuk 6 bulan dan 1 tahunnya itu ada 12%. Jadi ingat kalau ada persenan untuk bunga gitu ya, itu pasti 1 tahun. Tidak pernah misalnya dia bilang 6 bulan maka untuk 6 bulan tidak. Tapi itu adalah per annualnya, per tahunnya. Oke, lanjut. Ada 7 customer yang membayar company untuk service 6 bulan sebesar $600 in the beginning of April. Jadi dia bayarnya di awal April gitu ya. Dan si company itu sudah perform service ini untuk customernya di bulan April. Untuk di bulan April, oke. Lanjut, ada supplies expense masih include $250 supplies yang masih di tangan sebesar 30 masih di tangan sampai pada 30 April. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk pengerjaan. Nah, di sini aku bakal buat ada yang jurnal awal dulu, kalau memang dia ada jurnal awal, biar kalian tidak bingung sama jurnal adjusting-nya. Oke, kita mulai dari jurnal awal untuk nomor 1. Nomor 1 itu dia bilang, prepaid insurance adalah untuk 2 tahun. Oke, berarti di sini kita lihat sudah ada prepaid insurance 3.600. Kan dia bilang untuk awal tahun ya. Berarti ketika awal dia beli, dia tulisnya itu pasti seperti ini. Pada cash. Oke, sebesar 3.600. Nah,
sekarang kita perlu adjust, oke? Ketika kita perlu adjust, berarti kita akan buat, nah, sekarang dia bilang, ini untuk asuransi ini tuh untuk 2 tahun loh. Tapi kan tidak mungkin kamu akuin 2 tahun gitu ya. Nah, dia itu udah efektif sejak April 1, berarti udah ada kepake. Nah, ketika udah ada kepake, berarti kita harus kurangin dulu yang namanya prepaid insurance. Dan munculnya di mana? Maka akan muncul insurance expense untuk ini. Oke? Nah, gimana sih cara tahu nominalnya? Sesimpel tinggal bagi 2 tahun kali 12. Karena, sorry. Bagi 2 tahun. 2 tahun itu kan 1 tahunnya itu 12 bulan ya. Jadi dikali dulu. 24 bulan berarti ya. Nah, ini kita dapat langsung. Oke, lanjut ke yang kedua. Depresiasi pada mesin $500 per bulan. Ini gampang. Nah, depresiasi itu akan muncul langsung ya. Jadi tidak ada jurnal awal dan jurnal adjusting gitu. Nah, udah pasti nih 500 karena dia udah bilang perpannya 500 nih. Nah, tinggal tahu kita harus tulis apa. Nah, depresiasi itu kan expense ya. Jadi kita langsung tulis depreciation expense. Nah, di ininya itu akan ada accumulated depreciation. Jadi nanti akan diakumulasi pada akhirnya gitu. Kenapa kalian perlu itu? Nanti akan ada penjelasan lebih di modul-modul selanjutnya. Oke, lanjut lagi bahwa di sini tertulis ada note payable dated 1 April. Nah, ingat bahwa tadi aku bilang note payable itu ketika mereka dapat bunga atau harus bayar bunga itu dibayar sekaligus nantinya. Jadi sekarang kita cuman mencatat dulu pengeluaran untuk bunganya. Biar perusahaan tahu setiap bulan dia harus bayar berapa sih untuk bunganya. Dan tentunya akan muncul yang namanya interest expense. Nah, karena belum dibayar sekarang, berarti nanti kita munculkan interest payable. Karena kita ngutang ke orang. Nah, harganya gimana cara tahunya? Di sini ada notes payable 20.000. Oke, sesimpel 20.000. Kita kaliin dengan 12%. Gitu ya. Kita bagi 12. Sesimpel itu. Kenapa bagi 12? Balik lagi. Si 12% itu untuk per tahun. Oke. Kemudian nomor 4, dia bilang 7 customer ini membayar untuk 6 bulan service sebesar 600 satuannya dan di awal April. Cuman untuk April ini sudah diselesaikan. Nah, balik lagi kita lihat. Ternyata di awal itu memang udah benar ada unearned service revenue nih. Berarti kalau kita mau bilang jurnal awalnya itu ada cash pada unearned service revenue karena sudah di paid gitu ya. Sebesar berapa? 600 kali 7 customer. Dapat 4.200 sama ya. Kalau berbeda nanti juga nggak apa-apa, asal jangan lebih kecil. Kalau lebih gede berarti nggak apa-apa, berarti ada unearned lain-lain lagi. Nah, sekarang kita perlu yang namanya journal adjustment. Nah, journal adjustment ini apa? Maka tadi kan awalnya unearned ya. Berarti kita kurangin dulu unearned. Karena nggak mungkin kita kurangin cash dong. Masa gara-gara kita kasih mereka kerjaan terus cash kita berkurang? Tidak mungkin dong. Maka yang kita kurangin itu unearned. Nah, maka munculin service revenue karena sudah bisa diakui. Sebesar berapa? 4.200 kan tadi. Kita bagi aja 6 bulan. Dapatlah 700. Gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak tricky dan harus kalian perhatiin dengan baik. Jadi dia bilang supplies expense itu masih ada input $250 supplies yang masih di tangan kalian. Dan di balance sheet tadi dia tulis supplies expense. Berarti dia udah mengakui supplies expense ya. Berarti di jurnal awal kita bisa mengatakan bahwa dia akan menuliskan supplies expense ya pada supplies. Jadi suppliesnya sudah terpakai. Ingat, supplies itu normal account-nya itu di mana? Di debit dan di aset. Aset di debit gitu ya. Maka
Kalau dia udah muncul supplies expense, ya berarti berkurang dong. Berarti awalnya seperti ini. Eps. Ya, awalnya seperti ini. Nah, maka sekarang dia tuh bilang masih ada sisa loh ternyata. Nah, makanya kita harus munculin apa? Supplies lagi. Pada supplies expense. Karena awalnya itu dia udah masukin ke supplies expense semua. Dia bakal kira semua bakal keguna nih. Ternyata tidak. Nah, makanya sisa 250 karena sudah di stated sama dia. Kalau sisa 250. Dan ini sudah selesai untuk problem 31. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke problem 32 sekarang. Nah, di problem 32, di sini kita lihat dulu soalnya. Ada Lavenia, dia started own consulting firm ya. Jadi dia buka firm jasa, firma gitu ya. Yang namanya Rose Company di Juni 2020. Kemudian ada trial balance di akhir Juni sebesar yang kalian lihat di tabel gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi dengan ini ada informasi-informasi yang diberikan gitu ya. Nah, di informasi-informasi yang diberikan, di sini instruksinya adalah membuatlah journal entries. Ini artinya adjusting journal ya. Untuk month using J1 as your page number. Jadi ini referensi jurnalnya J1. Kalau kalian buat jurnal full table gitu ya, nah itu referensi kalian tulis J1. Tapi karena kita di sini aku nggak bakal pakai tabel formal, maka kita akan secara biasa kayak jurnal di sini aja. Kemudian ada yang namanya posting ke jurnal ke buku besar nantinya. Dan terakhir disuruh buat adjusted trial balance. Oke, kita lanjut ke di sini ya. Ada other datanya, kita lanjut. Nah, other datanya di sini tertulis bahwa supplies on hand at June itu ada $1.300. Kemudian ada utility bill yaitu 550 has not been recorded and will not be paid until next month. Berarti tidak akan dibayar sampai bulan depan dan belum dicatat sama sekali. Kemudian DC itu ditulis bahwa insurance polisinya itu untuk 1 tahun. Oke, lanjut ada $2.200 of unearned service revenue itu sudah direcognize untuk service yang diperform pada akhir bulan gitu ya. Selanjutnya ada gaji sebesar 1.980 yang accrued yang terjadi pada Juni 30. Kemudian ada equipment yang mempunyai tahun ininya 4 tahun gitu ya dengan residual value dan didepresiasi $460 per bulan untuk 48 bulan. Kemudian selanjutnya ada invoice itu sebesar 2.400 untuk jasa yang sudah diselesaikan selama bulan ini, tapi belum dicatat sama sekali per 30 Juni. Oke, kita buat dulu jurnal ininya dulu ya, adjustment gitu ya sebelum kita lanjut. Nah, yang pertama dia bilang supplies on hand-nya itu masih ada 1.300. Kita lihat dulu ke atas. Awalnya itu dia tulis apa? Dia ternyata sudah mencatat sebagai supplies. Jadi supplies itu 2.700 dan sekarang sisa 1.300. Oke. Kita ke jurnal awal dulu deh. Berarti awalnya ada kayak gini kan. Supplies pada cash atau accounts receivable. Gitu ya. Nah, ini tuh adalah jurnal awalnya sebanyak 2.700. Oke. Nah, ini sudah pasti kayak gini karena ya dia catatnya sebagai supplies, bukan supplies expense kayak yang sebelah. Jadi suppliesnya itu fresh, baru dibeli istilahnya. Sekarang dia bilang tinggal 1.300 gitu ya. Nah, ini kalian perlu ini sih. I highly recommend kalian menggunakan T-accounts. Dan T-accounts ini akan cukup berguna gitu ya untuk kalian di masa-masa seperti ini gitu. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini.
Nih, saat sekarang dia tuh punya 2.700. Ternyata at the end of the day dia punya 1.300. Gitu ya. Semoga aku harap kalian bisa paham eh, konsep ini karena ini akan sering banget dipakai. Nah, maka yang terpakai itu berapa sih gitu ya? Maka yang terpakai itu berapa sih? Ingat ya, debit dan kredit ya. Ini debit, ini kredit gitu ya. Ini debit, ini kredit. Sebelah kiri debit, sebelah kanan itu kredit. Nah, sesuai dengan ini ya, dari awal 2.700, tiba-tiba akhir bulan sisa totalnya 1.300. Berarti kepake dong. Kepake berapa? Makanya ini tinggal dihitung, dikurangin. Ternyata kepake 1.400. Nah, ketika sudah terpakai 1.400, di sini kita sudah bisa buat journal adjustment-nya. Yaitu supplies expense pada supplies. Sebesar berapa? 1.400. Jadi kalian nggak boleh langsung caplok 1.300 gitu ya, jangan sampai. Tapi ambil yang terpakai itu berapa sih untuk kalian catat. Toh 1.300 ini kenapa tidak boleh dicatat seperti itu? Karena nanti di sini dia harus muncul ininya 1.300, bukan di sini 1.400. Karena dia bilang sisanya itu masih ada 1.300. Berarti di sini nanti harus muncul 1.300. Itu ya. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut kedua. Utility bill 550 belum di-record dan tidak akan dibayar. Nah, utilities ini awalnya belum ada. Kalau kalian lihat di sini juga belum ada gitu ya. Maka kita munculin lah yang namanya utilities expense. Karena dia bilang tidak akan dibayar sampai bulan depan, maka kita hutang. Maka muncullah payable sebesar 550. Ya, sama aja. Kita lanjut lagi ke nomor C. Nomor C dia bilang insurance policy-nya itu untuk 1 tahun. Ini sama yang kayak tadi sebelumnya kita udah kerjain gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah kita kerjain, maka awalnya itu kan dia pasti buatnya prepaid insurance pada cash gitu ya. Yang ini ya, prepaid insurance sebesar 3.900. Gitu ya. Berarti awalnya segini dong. Sekarang dia bilang ini untuk setahun gitu ya. Maka kita kurangin dulu prepaid insurance. Karena kita mau nyari yang kepake itu berapa sih gitu ya. Maka muncullah insurance expense. Nah, karena dia bilang ini untuk setahun, tinggal bagi aja sama 12. Maka kita dapat 325. Dan kenapa tidak ada embel-embel lain? Maksudnya kenapa langsung 325? Karena kita anggapannya ini. Tapi ini bukan anggapannya, dia udah tulis juga. Dia baru buka Juni 1. Sekarang posisinya Juni 30. Berarti baru pakai 1 bulan gitu ya. Lanjut ke lanjut lagi yang D. Yang D itu dia bilang 2.200 unearned service ya kan direcognize karena sudah selesai gitu. Nah, berarti jurnal awal ya itu adalah unearned gitu ya. Unearned service revenue. Nah, ini yang di sini ya agak mencong. Ini aku udah urutin tadi di sini, ada aku tulisin juga. Unearned itu 5.200. Oke. Nah, jadi kita tulis unearned itu munculnya di sini kan. Dikreditkan. Karena kalau kalian unearned, kan belum kalian kerjakan, tapi otomatis sudah kalian terima uang gitu. Sebanyak 5.200. Oke. Nah, di sini dia bilang 2.200-nya itu sudah diakui. Oke. Maka journal adjustment-nya adalah unearned, kalian kurangin dong. Dan kalian mengakui service revenue sekarang. Jadi dia tidak lagi longer sebagai unearned, tapi dia udah diterima sama kalian.
sebesar berapa? 2.200. Ini nominalnya 5.200 nggak sih? Ya boleh aja kalian anggapan. Ini tuh 2.200 juga. Anggap aja ini satu customer, harganya 2.200. It's okay. Ini jurnal awalnya ini hanya menunjukkan kalian awalnya tuh gimana sih dan gimana kalian harus adjust pada saat ini gitu. Sorry. Lanjut lagi. Dia bilang ada salaries 1.980 dan terjadi pada Juni 30. Ingat bahwa accrued tadi aku bilang berarti itu tidak sudah selesai tapi belum dibayar. Maka di sini kita ada salaries and wages expense pada salaries and wages payable sebesar 1.980. Oke. Kita lanjut lagi ke yang F. F itu bilang dia punya equipment 4 tahun residual value. Dan sudah didepresiasi 460 per bulannya selama 48 bulan. Di sini udah enak ya, karena udah dikasih angka langsung, kalian nggak perlu hitung. Ini sama juga sama yang kayak tadi, depreciation expense pada accumulated depreciation on equipment sebesar 460. Jadi tinggal diikuti gitu. Oke, lanjut juga ke G. Di G ini dia bilang ada invoices representing 2.400 untuk service yang udah di-perform tapi belum di-record per Juni 30. Berarti di sini kan dia bilang ya invoice. Kalau kalian kasih invoice belum tentu sudah dibayar. Jadi di sini asumsikan bahwa dia belum dibayar dan ada accounts receivable. Untuk apa? Untuk service revenue. Karena dia bilang apa? Sudah di-perform. Dan kita selesai untuk jurnal. Oke? Yang pertama selesai. Yang kedua, disuruh buat apa? Ledger account. Ledger account ini jujur cukup ribet ya. Dan kayaknya aku nggak bakal masukin, jadi kalian kerjain aja sendiri kalau kalian mau kerjain. Selama kalian bisa mencocokkan apakah hasilnya benar atau tidak. Nah, jadi untuk ledger, itu pembuktian benar atau salahnya, itu adalah di adjusted trial balance nanti. Ketika trial balance kalian tidak balance, berarti ada kesalahan di ledger gitu ya. Kan kalian tinggal masukin ya angkanya. Nah, makanya di sini aku lebih akan cara cepat buat trial balance gimana sih? Karena jujur aja kalau ujian harus buat ledger, nilainya tidak signifikan, maka itu bisa kalian skip. Tapi kalian bisa buat adjusted trial balance nih dengan benar. Mungkin yang kalau nilainya dibagi per section ya. Nah, ini aku udah copy paste tadi ya yang dari atas. Dan ada tambahan account. Tambahan account ini juga ada nomor cowoknya, nomor account itu aku ikutin dari sini. Sudah aku masukin dan bisa kalian lihat nantinya. Di sini kita bisa lihat ya balance ya 41.400. Nah, tinggal kita masukin apa yang udah ada di journal adjustment. Ingat, jurnal awal jangan dimasukin, masukin saja journal adjustment. Aku akan highlight semua yang akan kita masukin ya. Jadi semua hal jurnal-jurnal adjustment yang akan kita pakai akan aku masukin dulu. Akan aku highlight. Oke, this is enough. Oke ya. Terus kita langsung ke sini aja. Nah, yang pertama, itu ada journal adjustment. Yang pertama itu ada di supplies expense. Nah, kita lihat supplies expense terjadi memang hanya sekali ya. Jadi supplies expense kita masukin dulu. Di mana ya? Di sini ya, supplies expense ada 1.400. Tinggal kita connect. Yang kedua ada supplies yang dikurangi. Maka di sini kita kurangin supplies-nya. Maka sudah dapat. Oke. Kemudian lanjut kedua adalah utilities expense. Utilities expense cuma satu. Ya kan, cuma satu. Ya, tidak ada di tempat lain lagi. Maka kita masukin nih. Utilities expense tinggal di select nih. Payable juga nih. Langsung dimasukin cari yang payable nih. Payable ingat ya, normal account-nya di kredit.
Nah, selesai kita ini dulu, bersihin dulu, jadi kita nggak acu ini. Ketiga ada yang namanya insurance expense. Oke, kita lihat insurance expense masih kosong, kita masukin dulu kali ya. Oke, lanjut ada prepaid insurance yang harus dikurangin. Nih, prepaid insurance. Maka kita kurangin 325. Oke, selesai untuk prepaid insurance. Nah, ini ya ketika kita isi satu-satu di sini harus terlihat bahwa dia itu balance. Kalau ada tidak balance maka akan ada kesalahan berarti. Lanjut lagi di sini ada unearned service revenue 2.200. Ya, di sini unearned service revenue berarti kita kurangin 2.200. Terus ada service revenue di sini ya. Kita tambahin nih 2.200. Lanjut lagi ada salaries and wages expense 1980. Kita masukin nih. Udah ada. Kita plus. Nih. Kemudian yang payable juga jangan lupa dimasukin. Nah, kemudian ada expense, depreciation expense, kita masukin juga. Inilah pentingnya kenapa kalian harus tahu sih normal account-nya. Jadi kalian tidak bingung ketika kalian harus masukin. Ini akumulasi juga. Nah, akumulasi itu di mana sih? Di kredit. Ingat ya, dia itu di kredit. Sifatnya itu mengurangi. Oke. Lanjut ke accounts receivable. Di sini kita cari dulu accounts receivable di sini ya. Nah, ini bertambah ya berarti. Di sini kemudian ada juga yang namanya service revenue lagi. Dikurangin aja. Sorry. Ditambahin karena dia di kredit. Maka sudah balance 46820. Kalau tidak balance, kalian bisa lihat apakah ada yang salah di perhitungan kalian. Oke? Karena nanti kalian ujian itu bakal on-site, bakal tulis, berarti kalian harus lihat salahnya itu ada di mana kalau memang tidak balance. Hitung ulang gitu ya. Nah, ini untuk modul 3 and we're done. Thank you and I'll see you on the next module.